lapangan bola kaki Merdeka Kota Langsa ini. Amin. Sekali lagi. Dan anggap saja ini Ustaz Somad lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa Muhammadur Rasulullah as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى Sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fariha bidukhuli Ramadhan haramallahu jasadahu 'alan niran. Walangkah yang pertama sekali, marilah kita sama-sama, walaupun dalam keadaan hujan, kepingin, yaitu keinginan kita supaya malam ini didukung oleh cuaca. Akan tetapi Allah berikan, yaitu ketentuan, kudrah dan iradahnya, sehingga Kota Langsa diguyur oleh hujan lebat yang sudah beberapa bulan rupanya tidak kunjung-kunjung datang hujannya. Tapi dengan kehadiran, yaitu hati murni daripada ketua ataupun pengurus Rumah Relawan Indonesia, Rumah Relawan Indonesia, dan dengan bapak-bapak Pemko, maka dan kemudian kalbunya meminta supaya turun hujan. Alhamdulillah telah turun hujan. Amin. Malam ini hana tak kira kalah malamnya, hana tak kira bawa semangat malamnya. Rupanya sudah berbulan-bulan tidak turun hujan. Akhirnya dengan zikir aziz ini turun hujan. Amin. 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 Tuh di sana banyak tuh ya, ratusan di sana tuh banyak semuanya. Amin. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Itu ice breaking, pencairan suasana, jangan ngantuk, begitu kan? Makanya semundar-mundar mandir nanti pindah lagi ke ujung sono tuh, karena orangnya terlalu banyak di sana lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Marilah kita memuja-muji Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat senang kepada orang-orang yang berzikir. Menanglah hati orang-orang yang selalu berzikir, orang yang mensucikan hatinya, orang yang mengisi kalbunya dengan kalimah-kalimah Allah. Allah galakkan hatinya. Dan selawat dan salam, marilah kita sama-sama memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang intinya tadi
mewakili daripada Bapak Wali Kota Banda Aceh mengatakan oleh Wali Kota Langsa. Oh, tadi malam itu saya di Wali Kota Banda Aceh. Saya pikir Wali Kota Banda Aceh. Rupanya Wali Kota Langsa. Tadi malam itu hujan juga, tapi banyak yang hadir. Yaitu mewakili Bapak Wali Kota Langsa mengatakan malamnya kita berzikir, zikir aziz, zikir yang sampai kepada Rasulullah SAW. Sangat tertarik dan sangat tertantang oleh saya, sangat menarik, yaitu sambutan daripada mewakili Bapak Wali Kota Banda Aceh lagi, Wali Kota Langsa, yang alhamdulillah beliau pernah juga datang ke kampung kami rupanya, ke Nagan Raya Pak ya, dalam rangka MTQ. Beliau spesial ataupun pengantar dari Pak Dewan Hakim lah Pak ya. Alhamdulillah. Sudah barang tentu zikir ini muaranya tersebut, talinya tersebut, pangkalnya daripada Allah Subhanahu wa taala, ujungnya kepada kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang alhamdulillah malam ini tidaklah mengurangi semangat kami sebagai pengurus Alkah Zikir Sufi Muda yang diijazahkan, yang diberikan tarikah daripada Alkah Zikir Sufi Muda ini oleh Abu Yazid Syekh Ahmad Sufi Muda An-Naqsyabandi Al-Khalidiyah, yang alhamdulillah malam kemarin di Kota Banda Aceh dalam rangka hari ulang tahun HUT, hari ulang tahun ke-814 tahun, yaitu Hall Kota Banda Aceh. Boleh saya berdiri sini Pak? Izin Pak, alhamdulillah. Supaya nggak cuma ngambil Pak. Juga garis miring pelaksanaan tersebut juga memperingati daripada menyambut bulan suci Ramadan. Apa kandungan dalam bulan suci Ramadan? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bahwasanya dalam bulan Ramadan ini istimewanya diturunkan Al-Qur'an. Diturunkan Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim tersebut bukan sembarangan orang bisa memahaminya, bisa membaca, akan tetapi tidak bisa untuk memahami kandungan yang sangat dalam sedalam-dalamnya. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Andai Al-Qur'an tersebut, lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal, kedua daripada kekuatan power Al-Quran tersebut ke atas gunung, gunung meledak, gunung meletus. Ala jabal khashi'an, khusyuk, tunduk kepada Al-Quranul Karim. Begitu hebatnya kalamullah. Tetapi kalau tidak dalam frekuensi sambungan wasilahnya yang betul, maka Al-Quran tersebut tinggal lantunan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Karena dia itu bersambung wasilahnya dengan Rasulullah, getarannya hebat. Beda dengan si pari yang tidak bersambung, beda, sangat beda. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi kita dengar kaset biasa enggak? Betul. Apa itu frekuensi? Apa itu wasilah? Ini wajib kita pegang sebagai mukadimah sebelum pembahasan Ramadan. Wasilah tersebut telah dikatakan dalam ayat suci Al-Qur'anul Karim. Pentingnya dan wajibnya kita berwasilah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Apapun itu harus berwasilah. Rasulullah memberikan signal wajibnya berwasilah. Amanah Rasulullah kepada sahabat.
Makanya sahabat itu dimanapun didakwakan, dimanapun ditugaskan, hebat, menang selalu sahabat. Pernah kita dengar sahabat kalah? Tak pernah. Karena kenapa? Karena rohaninya terinstal, rohaninya tersambung dengan Rasulullah SAW. Lagi bang malamnya, walaupun hujan mengguyur, yaitu kota Langsa, dan terutama pada makam dan tempat pada malam yang sangat berbahagia, tidaklah menyurutkan langkah dan semangat kita, karena kalbu kita semuanya betul-betul terisi dengan kalimat Allah yang bersambung. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Sungguh hebat. Wasilah itu bahasa kerennya frekuensi, signal, talo, hablun. Hablunnya tentu dalam suratul Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, ya Tuhanku, dalam surah Fatihah, tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Jalan yang lurus yang diamanahkan oleh Nabi Muhammad, para sahabat. Wahai Abu Bakar, wahai sahabat-sahabat, wahai Ali, min aina, dimanapun, ila aina, kemanapun kamu berada, bawa kami serta. Macam mana bawa kami serta itu? Apa ditandu-tandu Nabi itu bawa kemana-mana? Mau dibawa kemana? Kan gitu lagu Nabi itu nanti. Ditandu kemana-mana, akhirnya lagu itu nanti. Mau dibawa kemana? Saya ini tiap hari tetap bukan begitu. Yang dimaksud dibawa kemana-mana itulah risalah, talo, sambungan, frekuensi, rabitah. Lalu, mana ni ngomong? Kau jin pohon kemana? Pada ayat itu tentang rabitah oleh Ustaz Abdul Samad, ya, mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Baru bertakwa kepada Allah Ta'ala yang benar-benar bertakwa jika kamu berrabitah, rabatah bersama orang yang telah diberi izin rabitah oleh Rasulullah SAW. Dalam pemberian mandat oleh Rasulullah SAW, pemberian mandat bukan sembarang mandat. Dalam proses ujian, dalam proses yaitu sakit, dalam proses yaitu penuh dengan air mata, dengan proses ujian yang proses daripada makam-makam zikir yang telah diamanahkan oleh Rasulullah, barulah Rasulullah tersebut mengamanahkan kepada sahabat untuk membawa risalah Rasulullah SAW. Lalu kenapa terpilih? Bahkan terpilih Abu Bakar. Hebat Abu Bakar, unggul rohaninya daripada orang lain itu. Apa sih yang membuat unggulnya Abu Bakar dengan teman yang lain? Adalah kalbunya yang selalu terabitah, yang selalu berada frekuensi bersama Rasulullah SAW. Ini kan? Dan ini yang sangat-sangat diincar oleh Yahudi Orientalis. Orang-orang seperti ini yang dihajar. Orang-orang seperti ini yang selalu diintimidasi. Orang-orang seperti ini yang selalu difitnah. Kenapa? Karena power Islam terletak pada kalbu mereka itu. Kafir tidak akan takut kepada tubuh yang besar, pada budiman, pada orang yang binaraga. Tidak takut, sebab mereka bisa untuk menggaji algojo untuk melawan Islam ini. Tetapi sekali lagi mereka tersebut, dan pengakuan satu lagi, Tengku Putih. Mana Tengku Putih? Senok Ogra ini diturunkan, Senok Ogranya di Aceh ini khusus untuk membunuh, yaitu moral, untuk membunuh sambungan rohani urang Aceh. Sebab rohani urang Aceh yang menyomotong sambung banyak cakap untuk dikalahkan oleh Belanda. Lain bangkanya orangnya, bangkanya urung retik, bangkanya urung wadilah, bangkanya urung tarikat, kayak juga sesat. Hanya itu pun ada lewat. Kadang-kadang ada naik ya enggak. Halo, hanya tele, karena kahayu daging kuda, karena kahuruan kau rumah naik itu mana? Ada
Datang jamu nyai pulang liburan nyai pulang. Nyai syirik. Nyan kafir ne. Itu nyah ne. Ya Allah ya Tuhanku. Ayat mana mengatakan zikir bid'ah? Ya Allah. Lagi-lagi agaknya sampai bantai dengan Nabi. Ngehem Nabi, dumpui bukan Nabi, seolah-olah itu mandum lagi. Ya Allah itu Tuhanku. Zikir ini diturunkan zikir yang asli kepada Abu Bakar. Yang pertama sekali diturunkan itu bukannya perintah sholat, bukannya perintah puasa, bukannya perintah naik haji, bukannya perintah zakat, tapi yang pertama sekali itu diajarkan pada Rasulullah adalah yaitu tawasul dalam zikrullah. Lalu zikir diamanahkan ada lagi. Betapa pentingnya zikir tersebut. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Enggak bisa saya baca. Enggak bisa. Memang di Nabi ini tugas untuk menghabiskan berhari-hari kitab ataupun buku masuk ke pustaka sudah selesai yaitu 1000 lembar tamatkan oleh enggak. Wa majadaka walam fahada. Bukannya Rasulullah itu sesat, tapi dalam keadaan tak tahu diberitahu dengan ismu zat Allah. Kalimah zikir yang asli, yang diulang, yang ditalkinkan dalam dada Nabi Muhammad. Dalam dada Nabi Muhammad. Cina hana lain kalimahnya. Maka hebat Rasulullah, hebat Nabi Muhammad, hebat sahabat. Karena zikir asli itu turun yang tidak bisa dikalahkan oleh dimensi apapun. Setan kayak orang-orang yang mengandalkan akliyahnya, mengandalkan yaitu kehebatan, tidak bisa berhadapan pada Rasulullah SAW, tidak bisa. Karena begitu hebat getaran ismu zat tersebut di dalam dada Nabi Muhammad. Ayo, apa hubungannya dengan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an? Puasa ini jangan salah diartikan cuma imsak akli wa syarbi. Halo. Kenapa puasa ini walaupun sebentar puasa fadilahnya upahnya besar? Karena orang berpuasa dalam bulan Ramadan bukan hanya yang bertunduk dengan gerak, akan tetapi orang berpuasa bulan Ramadan adalah membentuk rohani karakter orang Islam yang sesungguhnya. Bagaimana karakter orang Islam yang sesungguhnya? Dia itu bagus hatinya, bagus kualitas rohaninya. Rasulullah SAW bersabda, Inna hadhil quluba litasda'u wa in jala'aha qira'atul Qur'an wa dzikril mauti wa hudurul majalis zikri. Sesungguhnya hati dalam keadaan galau. Sesungguhnya hati kata Rasulullah, engkau wahai galau. Tapi mereka hebat-hebat ya Rasulullah, ada mobil, ada pulang. Banyak ya Rasulullah. Hebat-hebat ya Rasulullah. Apa itu hebat? Hebat. Pokoknya hebat lah. Tapi kenapa mereka galau? Kenapa mereka itu seperti orang yang sengeng? Kenapa mereka tersebut membuat kerusakan di atas permukaan bumi ini? Tiada lain wahai sahabat, inna hadhil quluba litasda'u. Sesungguhnya hatinya kotor. Mau butuh hati boronyo dan bukan kapan bukre tajuk umum. Hana ningali. Saban seperti apa namanya? Menurut bahasa Aceh bukre, bahasa Indonesia bukis. Hati kotor disuruh pegang negeri, hancur negeri. Halo, hati kotor behantar pegang negeri, perumoh taman akan hancur pula perumoh. Bahasa Aceh perumoh
pintai pun cajuk hantar ibu poya-poya cajuk nang rawa lepeh nyahom beranjau juga kayu tinggal kayu teken mentang makanya malangnya pamai malangnya di Nagan Raya agai bukan zikir maka seluruh area perjalanan ke Nagan Raya harus bebas daripada akses jalannya malahan itu ya Allah ya Tuhanku bukannya dikasih lapangan ditutup sehingga tunggu teken aja nggak mau katanya Dayak Supi muda itu sesat sesat enak aja loh. Saya malam ini ibu sekalian ada nampak seperti orang sesat ada nggak? Nggak ada lah ini muridnya lepasan mana itu Abu ya tamatan apa dia itu salah ngomong seperti itu bakso ibu mure cuma nyong bere bakso ibu mure boleh ni ada yang tamat bulan hana mohon nyong kau mure dulu bakso pulang dari Rasulullah tangkat Naqsyabandingan sekadar Naqsyabandin Pak Abu Bakar bakso pulang tarikan zikirnya kepada Salman Al-Farisi bakso pulang terus turun kepada Sayyidi Syekh Baba Samasi terus kepada Syekh Muhammad Bahauddin Naqsyabandi terus sampai kepada silsilah 15 Syekh Muhammad Bahauddin Naqsyabandi seterusnya Syekh Ali Ridha Syekh Sulaiman Zudi sampailah kepada keabiyah kita. Saya sepakat tadi Pak Kadir mengatakan bahwa sampai kepada Rasulullah. Masya Allah. Amin. Beliau pastikan dalam pidato harus sampai dong. Mainnya dia kuliah itu anak tu. Pegang tamat-tamat sertifikat nggak ada. Legalitas tamatnya nggak ada. Malu-maluin aja. Pegang S2-nya S2 aja Pak kan. Tapi Pak bukti ini sama itu pegang S2. Banyak puji dan pusatnya yang ke sarjana farmasi yang ke kalau sarjana bagi-bagi uang yang ke pusatnya Muhammad Saleh dan Safina nggak ada urusannya dengan bagi-bagi obat itu nggak itu intinya baca dan legalitasnya zikir ini diturunkan di Gua Hira berarti bukan suruh baca masuk pustaka Nabi itu siapa suruh masuk pustaka Nabi Muyodon tamong pustaka Nabi bidan mong pustaka so Nabi so kena Allah Tuhan ya Allah Nabi nya mukjizat ngon ilmu dari Allah Ta'ala kok malah suruh membaca suruh tamatkan ini suruh tamatkan Thomas Alva Edison suruh tamatkan ilmu Nabi kan itu Nabi sini mentang kalimat yang kalimat tersebut seluruh petala langit berserta isinya masih berat kalimah Allah tersebut beserta isinya ditalkinkan ke dalam cakanya Nabi Muhammad Iqra bismillahirrahmanirrahim khalaq bacalah dengan nama Tuhanmu ada yang lain kan? Ada yang lain nama Tuhan? Tidak ada kan? Bukan hanya nama Tuhan nama Allah Ta'ala apa dumangdahnya Ismu zat Allah 13 tahun itu saja dinamakan yaitu jalan menuju kalimatullah kepada Allah. Jalan itu ikut dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia jalan, bahasa Indonesia tariqah. Makanya Rasulullah SAW mengeluarkan hadis, man salaka tariqatan yaltamizu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang berjalan dia jalan mencari jalan menuju kepada Allah dengan zikir yang diturunkan oleh Allah, dengan ismuzat tentang ma'rifah kepada Allah Ta'ala, maka Allah pusaheh hidupnya dunia akhirat dan masuk dalam surganya Allah Ta'ala. Amin. Sekarang lain itu yang disuruh, lain yang dikerjakan. Itu yang disuruh malahan dibilang bid'ah. Ya Allah, subhanallah. Cuma-cuma aku menghina itu.
Dia mencari ilmu itu dengan dimensi akalnya, bukan dengan berburu. Oke, kita stop di situ. Nah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Inna hadhil quluba litasdau. Bersihkan hatimu. Yang pertama sekali yaitu membaca Al-Quran. Bagaimana sih membaca Al-Quran? Apa banyak-banyak? 6.660 harus. Sehingga yaitu hurufnya dipenuh pahala. Betul. Tetapi tidaklah mengalahkan, sangat penting dan di atas penting harus tersebut bagaimana firman Al-Fatih, firman Nafsani, firman Kitabi kita harus tak kuasai melalui tuntunan guru kita. Apa sih perlunya tersebut? Hebat sekali kandungan di dalamnya. Masa untuk membelah laut cuma berlaku kepada Nabiullah Musa mendak? Masa untuk menghidupkan orang mati berlaku kepada Nabiullah Isa mendak? Nah, Al-Quran dulu dengan sekarang itu apa beda? Allah Ta'ala dalam kadirnya zat Allah Ta'ala dulu dengan sekarang itu lemah, sekarang dulu kuat. Itu juga Allah Ta'ala. Kenapa sekarang itu tidak ada lagi orang mempraktekkan, orang meriset? Daripada Al-Quran itu bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang sakit, bisa menjalankan gunung-gunung, bisa membelah lautan. Adakah orang seperti itu? Ada masih. Pemimpin-pemimpin akhir zaman yang dengan pemimpin tersebut, dengan zikir yang asli tersebut, dia bisa untuk menghentikan, menangguhkan hari kiamat. Dalam hadis Nabi pula, memandangnya orang berzikir yang kadalik sedemikian itu, maka tertunda hari kiamat. Wah, apa sekali. Lalu itu tugasan Muhammad. Laulaka ya Muhammad, kalau bukan karena engkau ya Muhammad, tak akan kujadikan dunia dan seisinya. Yang kedua, wa dzikril mauti. Memahami Al-Quran, lalu tazkiyatun nafis, membersihkan jiwa dengan cara wa dzikril maut. Saya kan belum mati, badanku macam mana? Tentu kalau belum mati, maka anta qablal maut. Matilah kamu sebelum mati. Nah, di dalam tarikah zikir ini yang diturunkan oleh Rasulullah, ada praktek mati sebelum mati. Halo. Nyona ulungnya hai dia mati-mati ni, takut mati tu. Bagaimana mati? Baik ke mati. Hanai praktek di mana mati? Pipin mata. Dibeleng banyak. Mati kasar. Begini bukan begitu. Mata anta qablal maut. Mati sebelum mati memang bisa terasa dalam proses pengambilan tarikah daripada zikir ini. Ya Allah, ya Tuhanku, subuhnya kita menangis, merawat mentamu di telinga berdosa dan berarti sahihlah yang dibilang oleh Rasulullah kepada Abu Bakar, mata anta qablal maut, matilah kamu sebelum mati wahai Abu Bakar. Itulah dia. Nah, kalau sahabat-sahabat ini telah mati sebelum mati, apa yang dikerjakan oleh orang yang telah merasakan mati? Pasti dia selalu merawat kalbunya, harus pasti dengan kalimah zikir. Baik akhlaknya, innama bu'astu liutammima makarimal akhlaqul karimah. Akan baik suatu negeri apabila dipenuhi orang-orang yang berakhlakul karimah. Tentu oleh Pak Ketua relawan rumah relawan Indonesia ini, bahwasanya beliau beroman malam ini. Beliau protokol. Subhanallah. Itu passion, itu performance. Nyolongan itu. Tetapi intinya daripada beliau tersebut, bahwasanya yang dikatakan bangunlah seseorang tersebut itu bukan bangunlah cantiknya, bangunlah laganya untuk negeri kita Indonesia Raya. Nah, lagi saya, bangunlah mancungnya, bangunlah macunnya. Nggak ada dalam lagu Indonesia Raya. Hantum tak dengar lagi, tapi pun dia dengar. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Banyak orang yang bagus badannya tapi nak bangun-bangun. Tapi banyak orang yang cacat yang hebat rohaninya. Banyak orang yang gak bisa jalan, tapi ketika dia berbicara, dengan dia mengayunkan tongkat, yaitu kepimpinan, bisa meledak itu negeri orang kafir. Rohaninya kan?
bangunlah jiwanya. Nah, ternyata rahasianya W.R. Supratman, pengarang lagu Indonesia Rayanya, atau azas zikrullah, dia buat lagu itu. Halo, anak ni boleh? Aku ni boleh. W.R. Supratman lagi zikir. Lagu Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Dasar 45, dengan berkat rahmat Allah. Dengan berkat rahmat Allah itu kan tawassul. Nah, betul. Dengan berkat rahmat Allah, di dalamnya tawassalna, kami bertawassul dengan asma-Mu ya Allah, wa bil hadi Rasulillah, dengan petunjuk Rasul-Mu ya Allah. Barulah ditulis Undang-Undang Dasar 45. Bertawasul dengan asma Allah, karena kita tidak kenal dengan asma Allah bagaimana yang sebenarnya. Wabil hadi Rasulillah, dengan petunjuk Rasulullah. Oh, berarti Pak Tengku tawasul ya, tawasul. Apa kencik Wahabi karat-karat dah haji yang punya yang dekat. Muhammad Al-Fatih bisa menundukkan Konstantinopel, itu kan orang tarekat, betul? Salahuddin Ayyubi Abbas yang lebih badannya biasa aja, pintarnya biasa aja, IP-nya biasa aja tuh. Tapi apa yang lebih rohaninya tersambung dengan Nabi. Halo, Teguh Umar apa sih hebatnya, orang nak kurus kerempet, tapi kok bisa dibuat kalang kabut Belanda, rohaninya tersambung. Halo, kira-kira menerima doa doa lalu dia ujian tersambung semuanya. Sultan Iskandar Muda tersambung rohaninya, diasuh dengan kalimah zikir oleh Sayyidi oleh Syekh yaitu Syekh Abdul Rauf Al-Sintili. Mana 4 orang yang berhemu perang yang ke mutarikat, mana mutarikat itu? Drop pak gunung yang mutarikat, Gunung Selawah. Halo, Selawah ini Selawah agak. Yang pun makna Selawah Hinong, Selawah agam, Selawah Hinong, Selawah agam, kau katalah makna yang pikat, Selawah Hinong, Selawah agam, kau Selawah Hinong, Selawah agam. Asal kata Selawah gunung Jabal Selawah, Al-Jabal Selawah, yaitu gunung Selawah. Salawatun selawat, gunung berselawat. Gunung berselawat, orang di atas gunung itu berselawat. Ketika masuk Belanda, rame-rame berselawat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ijak pak gunung agami di gunung Telawut, lagi-lagi 6,000 orang di gunung Telawut. Ijak pak tumpuk orang hitam, kok nyanyi mai aku nama sabrang. Jadi gunung dengan aku sallallahu ala Muhammad. Akhirnya mundur pasukan Belanda dengan selawat saja. Halo, munyona Pak Kuramin ini, Pak Kuramin Pak Koreh, mana ini? Betul. Perang itu takkan menang tanpa logistik. Perang itu takkan menang tanpa logis. Raya itu kubur. Harus namun itu ini, putra nabi apa? Pakai mirah lah. Raya itu. Ikut le tentara, ikut le pak polisi. Tanpa logistik perang takkan menang. Itu sering itu ketika saya membantu Bintal di Korem atau Kores, saya baca itu. Oh, di bagian logistik tempat-tempat di Pandudi, baca di sini. Tanpa logistik perang tidak akan menang. Tapi tidak semata-mata karena logistik perang itu dimenangkan. Halo, nenek kita kan dengan mampu runcing. Halo, lawan 1.000 yang pakai hebat-hebat senjata, kok menang yang mampu runcing? Halo, makanya W.R. Supratman melakukan bangunlah jiwanya, rohaninya itu dizikirkan. Hebat tak zikir? Hebat tak? Rugi nggak malam yang nggak datang? Gila. Yang sudah datang, alhamdulillah. Inilah pilihan-pilihannya. Mamio cama datang, ujian nengko bakal kiru mobil.
Biasanya memang hobi di dalam cicak di rumah tak lah ni. Cakap dengan nyanyi buatnya. Ya, mengapa dengar tu? Lain pak tahu je popot dia. Nah, dengar naming bagi dengar dan popot dia ada kabeh. Yan, itu hebatnya orang berzikir. Maka saya sepakat tadi Pak Wali Kota berpidato mewakili tadi bahawa dengan zikir hati tenang. Baidza qadaytumus shalah, apabila dah semayang maka berzikir bila qiyamah waktu mudah berdiri diam duduk pangkatkan fatanna wajhullah. Dimanapun kamu lihat, di mana zikir kemana kamu, ila aina min aina, kiri kanan maju zikir. Nah zikirnya itu bukan dibuat-buat. Umpamanya di tengok lagi Pak Polisi tengok kokang, la ilaha illallah, maka anak mungkin Dengar tugas umpama di pengamanan yaitu Polantas. Prit pajanta zikir. Ibu-ibu menanjir. Pajan dengar tamtil balakot dengar tam zikir. Jopek Allah kan mungkin. Ku kena blok orang pun Allah. Untuk mati Allah. Makin wajib kalbu dihidupkan. Badan bergerak kemana saja, hati itu tidak berhajat kepada tempat dan gerakan. Hati tersebut selalu berzikir dalam alamnya kalbunya. Amin. Itu makna zikir. Nah inilah rutinitas Al-Mahad Jabal Rebo. Al-Mahad Gunung Rebo tersebut oleh Sayyidi Syekh Ahmad Sufi Muda itu penghampiran paham tentang materi-materi zikir. Secara rohani itu sangat kerap sekali. Akrab penghampiran lewat ilmu teknologi, ilmu listrik, ilmu fisika, ilmu penghampiran paham yang digali daripada kitab-kitab, dikeluarkan dalam metode yang mudah dimengerti, dalam metode IT, dalam metode kartu, dalam metode aktivasi kartu. Nah, membuat kita, oh ya Allah ya Tuhanku, begitu pentingnya engkau itu handphone ya. Jika tak nyambung macam mana lah video call. Jika kamu nak nyambung macam mana lah aku WA. Jika kamu nak nyambung bagaimana lah aku Messenger. Kok bisa suara saya dari sini bisa terhantarkan dalam frekuensi sampai ke Mekah? Kok bisa gambar saya di sini saya kirim malam ini kok bisa sampai ke Amerika London? Kok bisa ya? Pasti harus ada, wajib ada sinyal. Tidak boleh tawar-menawar. Kalau nggak ada sinyal macam mana? Gabung mencari sinyal, mati lampu. Cari sinyal, sinyal. Allah. Pakai frekuensi yang lebih dahsyat, yaitu wasilah tawasul. Amin. Maka bahagia yang sudah dapatkan guru sedemikian. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat Tuan sampaikan, karena ini berhubung hujan ini sangat akrab sekali dengan ngantuk. Jadi malam ini kita berzikir insyaallah. Yang satu lagi tentang syarahan daripada Syahrul Ramadan lagi untuk memperlengkap, selain wa dzikril mauti, ingat mati. Yang ketiga, pastikan wahudurul majalis zikri, hadis Nabi. Pastikan hatimu hadir selalu dengan Allah. Berarti hadis Nabi itu tentu nak kemanyong lah, naik kanyong lah. Kata pegah bunuh hadis sahih. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kalau hati itu tidak diobati, jangan baik melupa bahagia. Titik anak koma ya. Halo. Dipegang dalam ayat, pentingnya bahwasanya itu mencari ilmu zikir tersebut. Wa annaw istaqamu 'ala at-tariqah la asqaynahum ma'an ghadaqa. Itu dalam surah Al-Jin dikatakan, didukung hadisnya Bruno, perlunya kita mencari ilmu zikir, wajib wasilah itu. Wasilah wajib ditemukan, yaitu wahudurul majalis zikri, hadir ketika dudukmu dalam majelis zikir, hadir hatimu kepada Allah.
kepada Allah. Sudah barang tentu lewat metode yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum ada perintah yang lain 13 tahun, metode tarikatun, metode tarikat. Titik kana koma. Nyan ho mentong tabah nengku setuju ulama. Hei, ulama mandum setuju. Yang hana setuju tiga aku. Yang hana setuju urang bangai pegahana. Nya yang berada. Ji bangai berani ya pegahana. Menyoci hana mukum pak lun tuan sang menurut lun kaji-kaji kok merumpok lom nya mangata dengan nya panena haram bid'ah yang kan urung bangaya ala uruhan. Jadi hebat ji ulama-ulama suk jino. Ya, ulama-ulama suk itu terbagi dua, yang mana ulama daripada jumudul ain min kaswatil qalbi. Kebekuan hati itu disebabkan min kasrati zunubi, karena terlalu banyak dosa. Dosa itu takkan hilang, takkan dia lari daripada tubuh kita jikalau tidak melalui zikir yang sempurna yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian min kasrati zunubi wa kasratu zunubi min nisyanil mauti. Jikalau sudah terlalu banyak dosa, maka lupalah kepada kematian. Penyebab semuanya itu adalah mentulil amali. Dia diperintahkan oleh sel-sel otaknya untuk selalu berbuat kejelekan-kejelekan. Maka salah satu metode yang jitu dalam zikrullah ini menghentikan, yaitu otak kita, memfokuskan kalbu kita. Apabila kalbu ini telah fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, maka otak ini akan cerdas. Kalbu akan memanage sel-sel otak tersebut kepada dimensi-dimensi positif, dimensi-dimensi yang menyehatkan. Hebat tak sikit? Hebatlah teknologi blok berfikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.